Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari Giorgino Abraham dan Yasmine Apri yang semakin terlihat serasi. Rupanya mereka sudah saling memahami satu sama lain. Nah, apa saja yang Gino ketahui tentang Yasmin? Selanjutnya ada artis muda Syakir Daulay yang memiliki suara merdu. Tak hanya jago bernyanyi namun juga mengumandangkan azan. Lalu sejak kapan Syakir belajar azan? Kabar lain datang dari Anang Hermansyah yang memberikan tanggapan tentang peraturan pemerintah terkait royalti untuk musisi. Dan seperti apa tanggapan Anang? Terakhir ada artis senior Deddy Mizwar yang tetap eksis di tahun ini hingga berbagi pesan kepada anak-anak muda terkait agama. Dua artis muda Giorgino Abraham dan Yasmine Apri kini diisukan tengah menjalin hubungan dekat. Keduanya kerap dijodohkan oleh netizen karena selalu tampil serasi dan tak jarang juga Gino dan Yasmin menunjukkan kekompakan mereka di lokasi syuting maupun di luar lokasi syuting hingga membuat penggemar semakin penasaran tentang kisah asmara mereka. Saat dijumpai tim Bintang Mas Entertainment, Gino dan Yasmin pun berbagi banyak hal mulai dari tipe pacar idaman mereka, hal yang disukai satu sama lain hingga saling bongkar sifat asli dari Gino dan Yasmin. Kemesraan pun semakin terpancar ketika Gino mengungkapkan bahwa Yasmin suka diperhatikan. Tak hanya itu, ternyata Gino suka membuatkan makanan favorit Yasmin, yakni sushi di tengah waktu istirahat syuting. Enggak, Gino suka nasi goreng. Iya, Gino suka digeli-geli. Digeli-geli. Jangan di situ dong. Dulu dong. Saya suka digeli-geli. Biasa dari kecil sih. Aku suka banget. Jadi mamanya selalu beli dia. Ada rasa care. Jadi Yasmin bisa. Jadi kukunya panjang. Kalau Yasmin menurut aku itu dia suka itu suka hati ya. Cewek itu selalu suka dia. Hal kecil. Jangan hal besar itu udah mainstream. Karena banyak orang yang memperhatikan itu hal kecil. Hal kecil itu yang justru akan membekas gitu. Misalnya ini hal simpel. Kita pertama kali ya pakai celana warna biru-biru ini. Itu biasa simpel. Tapi akan lihat Gino perhatiin. Salah. Pas aku adegan, misalnya adegan peluk ya, kayak tadi. Ini harusnya beda nih, kamu pakai parfum beda ya. Dan itu memang fakta, itu akan dia ingat terus. Benarnya pasti akan dia ingat. Dari situ ya, jadi apa ya, jadi happy ya. Kalau makanan sushi sih. Nice. Aku lebih ke bikinin buat dia sih. Kasih kayak kasih. Bisa sushi, misalnya break 3 jam gitu. Aku udah siapin dulu. Begitu. So sweet. Ya, sebisa aku lah. Sebisa aku aja. Benar itu, kan Pak. aku juga nggak jago ya, tapi yang paling kan usahanya ya. Nah, seperti yang aku bilang, ya dari dulu pasti aku jawaban aku sama. Karena ya itu faktanya. Nah, di sini umat hidup kita gitu. Dan maksudnya dia melakukan di sini. Ya, Yasmin sangat profesional, aku juga sangat profesional. Ya selama kita masih di lapangan kerja, harus stay profesional. Itu kan lebih ke privasi kami masing-masing yang tahu kalau memang berjodoh apa tidak, yang tahu cuma kita. Momennya kapan, kita memang harus berjodoh, di dunia nyata atau tidak, mungkin berteman aja seperti sekarang dan ke depan. Ya mungkin lebih baik seperti itu, ya kita nggak tahu. So kita profesional, tetap saling support satu sama lain. Kita misalnya selesai, ya tetap relationship ini harus terus dijaga ya. Yasmin nggak tahu. Di set, kalau lagi di set, I feel it as well. Tapi nggak yang sampai kayak nanti udah dekat terus kayak mau buat gitu enggak. Jadi kayak emang Bawa mimpi. Bawa mimpi beda. enggak. Ini pas di setnya itu sebagai kayak mungkin kan skenario yang not from your part.
the writers. Bener, I like sleeping with it. Kalau kamu jailnya, like, Suka gini, kamu suka aku jalin nggak? Kamu nggak bakal pernah jalin kamu jalin. enggak kalau kayak over the top though. Namanya kok Enggak, not always. I'm just saying like, kalau yang kayak kasih kayak jail-jail, saya tuh suka, tapi kayak kalau udah seperti itu gue sih. aku nanya dulu. Itu long conversation gitu. Ini masih oke dong. Masih oke. Suka. Ini enggak, ini aku ngomong fakta. Karena aku selama ini enggak. Ini fakta gitu. Aku nggak pernah menemukan apa ya. Kan namanya satu dua kerjanya sangat profesional. Dia selalu on time. Nggak kayak Korea suka nggak. Itu fakta. Dia profesional. Dan dia actingnya bagus. Dia orangnya senyum, friendly. Aku nggak bisa menemukan suatu kekurangan ya. Pasti ada. Mungkin gini, kekurangannya kurang sensitif. Biasanya yang cowok kan ya cuek. Jadi di sini tuh dia juga bisa cuek. Kelihatan dia berpura-pura cuek. Mendingan aku yang cuek daripada aku cuekin kalau aku gitu. Jadi I like myself like that. Aku nggak tahu sih karena I don't have a type gitu. Setelah dia tuh suka ya aku suka, kayak aku nggak nyamperin. Pokoknya aku nggak harus ada kayak ini nggak mau orangnya aku suka. Karena menurut aku ya, karena aku mungkin sudah maksudnya aku udah jauh lebih pengalaman gitu ya, secara umur, secara hubungan dan lain-lain. Jadi masalah itu sendiri mungkin aku lebih sekarang kriteria itu bukan suatu hal yang penting gitu ya. Lebih ke kecocokan aja. Kriteria itu kan kriteria itu bukan suatu hal yang cocok gitu, kita membicarakan soal pasangan gitu, itu bukan kriteria, tapi yang cantik bagus, tapi kecocokan gitu. Sometimes surprisingly itu benar-benar sama banyak hal yang indah, unexpected. Sementara itu, Chino dan Yasmin yang selalu tampil serasi membuktikan bahwa mereka benar-benar kompak di mana keduanya telah memiliki kriteria yang sama, yakni memilih sifat romantis dibandingkan sifat bucin. Cantik, Nanti tapi gue harus belajar. humoris. Jahil. Jaya. Jahil, aku suka yang lebih spicy, pedas gitu. Kalau jahil itu, kata-kata jahil itu kayak lebih bocah gitu. Sentil itu lebih kayak salah, bisa bocah bisa enggak. Aku suka jahil. Malas. Bo. Malas itu big moment sih. Kalau ada pasangan aku yang malas itu off. Coba dulu. Artis muda dan penuh talenta, siapa lagi kalau bukan Syakir Daulay. Wajahnya sudah tak asing lagi karena sudah sering lalu lalang di layar kaca. Syakir dikenal masyarakat sebagai aktor dan juga penyanyi bersuara merdu. Namun tak hanya itu, dengan suara indahnya Syakir juga telah mengumandangkan azan subuh dan maghrib di salah satu stasiun televisi nasional. Kepada tim bintang Mas Entertainment, Syakir bercerita bahwa dirinya bisa dan sudah terbiasa melantunkan azan. Karena sejak usia 3 tahun, dirinya sering diperdengarkan azan dan juga murotal oleh kedua orang tuanya. Sehingga tak heran suara azan Syakir mampu menusuk ke relung hati. Ia pun berharap suaranya dapat memberikan kesejukan dan kedamaian. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Ya, alhamdulillah nggak kerasa udah setahun saya memandangkan azan di TV nasional. Senang sih awalnya karena bisa dapat pahala orang sholat subuh sama sholat maghrib satu Indonesia kan yang nonton itu kan. Dan sekarang juga ternyata masih pakai alhamdulillah
Ya Syakir sih senang aja. Itu ceritanya tuh awalnya Syakir kan lagi syuting sama Pak Haji dari Kiswa. Terus Syakir karena syuting di masjid, nah Syakir azan lah waktu itu. Kata Pak Haji, oh, bagus juga azan lu, biar udah isi aja dah gitu ya kan. Kapan lagi aktor azan nih gitu, kapan lagi artis azan, ya udah dah gitu. Akhirnya isi sampai sekarang alhamdulillah masih ya sebenarnya hati manusia mah kan nggak bisa bohong ya. Dengar Al-Quran, terus dengar azan juga mereka bisa terketuk hatinya. Bahkan ya banyak sih teman-teman artis juga saya kira nemuin mereka yang kemudian pengen coba belajar Islam. Bahkan saya kira ngalamin tuh dari zamannya Bang Roger tuh. Bang Roger mendalami Islam. Terus saya kira ngalamin itu satu judul sama saya kira sampai kemudian melek Islam juga. Jadi tanggapannya ya memang pasti mereka yang itu beruntung ya, karena Allah kasih taufik hidayah gitu. Jadi ya tanggapan Syakir ya semoga makin banyak lah, bukan cuma artis-artis tapi semuanya yang dapat taufik hidayah. Tapi walaupun dengan kayak gitu bukan berarti kita di lokasi syuting juga nggak pernah kita tuh mendiskriminatif atau apapun itu. Jadi kita di lokasi syuting walaupun ada artis non muslim kita hormatin, bahkan ketika dia hari Minggu mau ibadah kita tungguin dulu dan dia ibadah dulu baru nanti kemudian kita syuting gitu. Jadi kita saling menghargai. Nah jadi semoga ya dengan saling menghargai ini ya ini juga bisa jadi dakwah buat Islam. Jadi mereka benar-benar merasakan Islam tuh menyejukkan, Islam tuh senantiasa memberikan kedamaian. Pokoknya buat anak kecil, kenapa sekarang Syakir bisa azan? Karena dulu dengerinnya azan ya. Jadi kalau mau bisa azan, bisa ngaji bagus, sering-sering orang tuanya apalagi anaknya itu dengerin Quran atau azan. Syakir dulu kalau mau tidur tuh dari umur 3 tahun kalau mau tidur itu kamar Syakir udah bunyi murotal lagi dipegain sama orang tua. Ini kan kalau zaman sekarang beda, kebanyakan orang tuanya lagi nonton dangdut ya kan anaknya di samping ya, pantesan pas gede jadinya jadinya dangdutan mulu bukan azan ya. Nah makanya sering-sering dengar azan, sering-sering dengar Quran ya. Semakin sesuatu yang sering kita dengar itu akan menjadi kebiasaan kita. Gitu sih. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan aturan soal royalti lagu untuk musisi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik, di mana PP ini mewajibkan pembayaran royalti bagi setiap orang yang memutar lagu secara komersial. Hal ini pun disambut baik oleh musisi Anang Hermansyah, karena baginya peraturan ini akan berdampak baik bagi semua pihak, tak hanya penyanyi dan penyelenggara namun juga pencipta lagunya. Menurut Anang, peraturan tersebut adalah tanggung jawab bersama demi kemajuan musik Indonesia. Ya itu hal baik ya, hal bagus buat industri musik Indonesia, sangat bagus. Karena kan itu adalah kelanjutan dari Undang-Undang 28 2014 mengenai hak cipta. Jadi ini petunjuk pelaksanaan bagaimana yang diamanahkan di konstitusinya itu bisa berjalan dengan baik. Kita nggak bisa bicara setuju tidak setuju karena itu kebijakan dari Undang-Undang 28 yang sudah berjalan tahun 2014 gitu. Jadi pemahaman tentang ini sudah ada di semua. Ini kan penarikan royalti kan mulai tahun 91 dari Yayasan Karya Cipta Indonesia. Oh ini adalah satu perbaikan menuju pendataan, penarikan, penggunaan royalti supaya lebih akuntabel. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, bahwa ini stakeholder harus menyambut baik dan ini bisa diimplementasikan dengan baik, menyangkut pendapatan royalti dan kesejahteraan seniman dan pendapatan negara berbentuk tax. Habis itu adalah teman-teman pengusaha yang menggunakan lagu yang di 14 tempat yang disebut di dalam peraturan pemerintah menjadi tenang juga dalam menjalankan usahanya. Tujuannya komersial. Aku aja menyanyikan laguku, penyelenggaranya harus izin, harus mendaftarkan lagu yang akan aku tampilkan karena itu tujuannya komersial. Karena yang menjadi ini kan pencipta lagunya kan nggak tahu apa-apaan, lagunya dipakai, penyanyinya dapat, penyelenggaranya dapat, semuanya dapat, pencipta lagunya gimana?
Artis senior Deddy Mizwar di usianya yang ke-66 tahun tetap eksis menghiasi layar kaca, terlebih di bulan Ramadan yang sudah menjadi ciri khasnya. Disibukkan dengan kegiatan syuting di tengah pandemi, tak menyurutkan niat Deddy Mizwar dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan untuk berpuasa dan berkarya. Deddy pun mengungkapkan bahwa kunci dirinya bisa tetap eksis di dunia hiburan yakni dengan terus menambah wawasan serta berlatih. Ia pun mengaku kini dirinya sering berbaur dengan para kaula muda, tak sekedar ngobrol namun juga berpesan agar anak muda selalu ingat agama dalam hal apapun. Bagi Deddy Mizwar, momen Ramadan kali ini menjadi waktu yang tepat untuk memberikan pesan dan pembelajaran bagaimana cara anak muda bergaul yang sesuai dengan pedoman agama. Nggak ada masalah ya, syuting di bulan Ramadan pun nggak ada masalah. Semuanya berjalan lancar, ibadah, puasa juga berjalan, kerja juga ada. Kerjanya ibadah, yang dikerjakan apa gitu kan. Mudah-mudahan manfaat buat penonton, mencerahkan, menginspirasi. Puasanya pun juga ibadah, berdua apa-apa. Bisa terasa, bisa enggak, tergantung. Tapi enggak apa-apa. Puasa juga tidak harus berhenti bekerja. Comro nih, akan comro nih ya. Ini comro sini paling enak nih comro. Makan harus kan pagi juga nih untuk berbuka pagi sama minum juga kopi juga. Air jeruk. Lama-lama kayak piknik. Yang penting bagaimana di bulan Ramadan ini berbuat baik itu sudah dilipat gandakan pahalanya. Jadi meningkatkan perbuatan baik, ibadah-ibadah supaya kita bisa mendapat pahala yang lebih banyak daripada hari biasa. Tidurnya orang puasa aja ibadah. Jadi ini rahmat, bulan yang penuh rahmat. Sebab kita nggak bisa masuk surga hanya dengan pahala kita semata, tanpa adanya rahmat Allah. Biasanya yang penting kita kan berlatih bersama-sama. Itu juga menciptakan kebersamaan, ya. Menciptakan kedekatan, sehingga nggak sungkan belajar bersama-sama. Semangat belajarnya bagus, luar biasa. Ya, menambah wawasan dan berlatih terus. Karena ini kan sebuah keterampilan kan, sebuah kemampuan mengekspresikan. Jadi kalau nggak dilatih susah. Dan banyaklah artis-artis yang sudah mulai ada umur kayak saya ya. Saya nggak usah sebutkan namanya. Yang nggak semuanya bisa main kembali karena sekian lama tidak berlatih, tidak melatih dirinya. Maka ya ada best actress segala macam sulit juga. Karena apa? Tidak berlatih. Sehingga kepercayaan diri kan tidak tumbuh. Jadi di kalangan kita kan, di kalangan muda ini tiba-tiba isu tentang agama menjadi penting. Karena kita nggak tahu keadaan sudah sangat bebas, sangat terbuka. Dan mau fitnah kapan aja bisa, semuanya bisa. Mau bikin film sendiri juga bisa di situasi kayak gitu. Jadi buat kalangan itu kita perlu. Ternyata kehidupan beragama juga asik kok. Walaupun kisah cinta yang sama ya seperti oleh anak-anak muda lain. Tapi dengan agama juga jadi nggak jadi sulit kan, jadi malah penuh dinamika ya. Menghalangi orang puasa kan, bahkan insya Allah lebih kuat, lebih imun ya, lebih karena ada sel-sel kita yang rusak sudah mati, berganti yang baru lagi, mungkin daya tahan tubuh kita lebih bagus. Kita selalu memohon kepada Allah agar pandemi ini bisa segera berakhir kan.